Selamat siang semuanya, teman-teman mahasiswa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas material penyusun beton yang kedua, yaitu agregat. Ya, yang dimaksud agregat ini nanti adalah agregat halus dan agregat kasar atau pasir dan kerikil. Ya, kita mulai ya. Nah, di dalam pembuatan beton, ya, di dalam pembuatan beton, kita menggunakan agregat dengan volume yang sangat besar jumlahnya. 60 sampai 80% dari volume beton. Namun demikian, agregat ini harganya murah, ya. Jauh lebih murah bila dibandingkan dengan bahan pengikatnya atau dengan semennya. Sehingga dengan semakin banyaknya agregat yang digunakan, ya, kalau kita bisa mendesain dengan baik, maka biaya produksinya juga akan semakin murah. Ya, jadi ini volumenya 60 sampai 80% dari volume beton. Ini jumlah agregat halus dan agregat kasar ya. Ini seperti ini ya, agregat ini ada halus dan kasar. Nah, agregat ini sumbernya bisa didapat dari sungai, dari gunung, atau dari galian. Ya, dari sungai, dari gunung, dari galian itu jenisnya beda-beda semua nanti. Ya, karakteristiknya, berat jenisnya, penyerapannya, kadar lumpurnya, itu tergantung daripada masing-masing daerah di mana agregat tersebut berasal. Ya, dari Jawa Tengah pasti akan berbeda dari Jawa Timur, akan berbeda juga dari Jawa Barat. Di sekitar Jawa Tengah sendiri, itu di beberapa daerah juga beda-beda. Di Jawa Barat itu juga beda-beda. Kita akan lihat satu persatu ya. Nah, sekarang jenis batuan. Ya, sebelum kita masuk ke agregat secara lebih lanjut, kita lihat. Jadi, agregat, pasir dan kerikil itu berasal dari batuan. Ya, kita harus mengenal batuan-batuan yang ada itu apa saja. Ya, supaya kita nanti bisa menentukan agregat yang kita gunakan itu sebenarnya berasal dari batuan yang mana sih. Jadi tidak hanya kita pakai aja tapi tidak mengerti dasarnya atau asal-usulnya. Jadi kalau kita tahu asal-usulnya atau dasarnya, maka kita bisa memahami properties dari agregat tersebut. Jadi batuan yang ada itu dibedakan menjadi tiga. Batuan beku, batuan endapan, dan batuan metamorf. Nah, masing-masing batuan akan kita lihat satu persatu. Batuan beku apa itu? Merupakan magma yang membeku. Jadi batuan beku itu berasal dari magma yang membeku. Kalau kita perhatikan magma atau lava gunung berapi, itu seperti bubur, ya, bubur yang menyala. Nah, di dalam magma itu banyak mengandung material-material, mineral-mineral logam. Nah, kalau dia membeku menjadi sebuah batuan, maka batuan itu kandungan logamnya sangat tinggi sehingga dia akan keras sekali. Ya, jadi batuan yang membeku, batuan beku itu berasal dari magma yang membeku. Jangan dibayangkan kemudian batu apung ya, batu apung itu busanya ya, busanya dari magma itu beda sekali. Kalau ini memang inti dari magma yang membeku membentuk sebuah batuan sehingga kalau terjadi letusan gunung berapi material ini keluar semua, material yang ada di dalam perut bumi itu keluar semua, mengalir ke kali ya, melalui aliran lava sampai ke kali, itulah yang ditambang oleh manusia. Nah, batuan beku ini digolongkan menjadi dua jenis yaitu beku dalam dan beku luar. Ya, beku dalam ini ada granit, senit, diorit, gabbro. Ya, batuan beku luar itu profil, tresit, andesit, basal, dan apung. Nah, batuan nanti yang kita pakai itu jenisnya yang mana? Apakah batuan dalam atau batuan beku luar? Kita akan lihat ya. Nah, ini jenisnya, ini gambar batuannya, ini sumbernya dari ini ya, bisa Anda lihat nanti, Anda cari linknya ya. Bentuk batuannya senit ini, anortosit ini, felisit, granit, gabbro, trasit, basal, pumice ya, biotit, diorit ya, basal, andesit,
Pictostone. Nah, yang sering kita kenal itu adalah batuan dua ini, ya. Yang kita kenal, kita pakai untuk campuran beton. Ya, batuan kerikil ya, itu berasal batuan andesit ini atau batuan basalt ini. Ya, kalau Anda suka ornamen di rumah Anda menggunakan batuan andesit, batu andesit. Nah, itu batu andesit tiruan yang dibuat dari semen ya, yang dibuat bentuknya, warnanya dan teksturnya seolah-olah sama dengan andesit alam. Ya. Ini batuan andesit ini. Ya. Yang dipakai untuk material penyusun beton. Jadi andesit dan basalt ini masuk di dalam apa? Batuan beku luar, ya, batuan beku luar. Batuan beku luar itu apa? Batuan yang membeku di luar magma, ya, di luar magma, di luar gunung berapi. Yang selanjutnya adalah batuan endapan, terbentuk dari pengikisan air gunung dan mengendap di daerah yang tenang, pasir, kapur, napal, gips, dolomit dan sebagainya. Ini batuan endapan, ya. Anda akan melihat dengan jelas batuan endapan itu seperti apa. Jadi kalau ada material-material yang ngumpul jadi satu, itu endapan. Pasir itu juga dari endapan. Nah, seperti ini perhatikan, ini yang jelas, konglomerat nih. Ya, ini batuan yang terlihat sekali, ini kumpulan dari beberapa batuan ngumpul jadi satu, mengendap. Ini juga breksi. Ya, ini juga ya, terlihat sekali kalau batuan endapan itu kumpulan dari batuan-batuan yang kecil-kecil mengendap nempel jadi satu. Itu batuan endapan. Ini gambar-gambarnya apa seperti ini, sumbernya bisa Anda lihat. Yang selanjutnya batuan metamorf. Terjadi akibat faktor tekanan dan temperatur. Ya, metamorf ini karena adanya tekanan dan temperatur dibagi dalam dua golongan, batuan metamorf dinamis, batuan metamorf sentuhan. Batuan metamorf dinamis itu terletak di dalam perut bumi, seperti granit. Ini bisa berubah metamorf, ya, metamorfose, bisa berubah. Bisa granit itu berubah menjadi gneis, ya. Kalau sentuhan, batu kapur bisa berubah menjadi marmer. Biasanya batuan metamorf itu dipakai untuk dekorasi. Nah, sekarang jelas ya, ada 3 jenis batuan, ya. Batuan beku, batuan endapan, dan batuan metamorf. Nah, dari ketiga batuan itu, yang dipakai untuk material penyusun beton adalah batuan beku. Batuan beku ada 2, batuan beku dalam dan batuan beku luar. Yang dipakai adalah batuan beku luar. Jenisnya biasanya adalah basalt dan andesit. Ya, andesit itu masuk dalam kelompok basalt. Ini kalau batuan metamorf, ini genesis, ini dolomit, ini skis. Ya, ini contoh batuannya, bisa lihat di sumbernya. Ya, ini juga Anda lihat lagi ya, batu sabak, kalau Anda lihat ya, batu marmer, ini gneis ya, pegenes, kuarsit ya, kuarsa nanti bisa, batu tanduk, batu skis ya, milonit dan flit ya. Untuk nanti di lab geologi ada batuan-batuan ini bentuk nyatanya, Anda bisa lihat di sana. Batuan metamorf itu. Ya. Sumber pengambilan batuan. Material-material yang kita gunakan itu kita tambang dari mana, ya. Nah, di setiap daerah itu kan mempunyai daerah penambangan masing-masing. Nah, kalau agregat kasar kerikil ini kita bisa ambil dari daerah Bogor, kalau di sekitar Jakarta ini ya, Rumpin, Moloko, Sudamane, Gunung Merapi lah, ini Kabupaten Bogor semua nih. Bogor, Rumpin, Moloko, Sudamane ini masuk dalam Kabupaten Bogor semua. Itu batuannya bagus-bagus. Ini kalau Gunung Merapi di daerah Jawa Tengah. Kalau daerah Jawa Timur ada bisa searching sendiri sumber pengambilan batuan daerah mana ya. Agregat halus bisa dari Gunung Galunggung, daerah kemudian Sukabumi, Cirebon, Serpong, Rangkas, Muntilan, Bangka. Ya, kalau agregat halus daerah Serpong itu banyak sekali
mengandung lumpur, jadi tidak bagus untuk untuk campuran beton ya. Ini kalau Anda membeli pasir dari daerah Serpong harus hati-hati, Anda harus periksa dulu kadar lumpurnya ya, banyak atau sedikit. Kalau banyak sebaiknya tidak digunakan, nanti betonnya akan retak. Ya, karena lumpur itu menyerap air, kalau betonnya sudah keras, airnya hilang semua, maka akan terjadi retak semua. Ini sebenarnya setiap daerah punya. Kalau misalkan daerah Bangka lah, itu pasir Bangka itu juga terkenal bagus ya. Anda juga bisa lihat di Lampung juga, pasir Lampung juga ada. Kalimantan juga ada. Kalimantan kalau pasirnya itu pasti dari kali, ya, nggak di gunung. Oke, nah, masing-masing daerah punya sumber penambangan material ini, dan setiap material punya karakteristiknya berbeda-beda. Nah, ini coba kita lihat ya. Pengaruh properties of concrete. Jadi sifat beton dipengaruhi oleh sifat agregatnya. Kalau beton itu tahan terhadap cuaca, tahan terhadap wetting and drying, istilahnya apa ya? Pembekuan dan pencairan ya. Itu juga. Nah, ini tergantung dari batuannya. Jadi ketahanan ya, tahan terhadap freezing and thawing lah, ini dia. Freezing ya, pembekuan dan pencairan ya. Jadi air itu kalau membeku volumenya membesar, kalau mencair volumenya menyusut. Jadi kalau di dalam batuan itu sering terjadi kemasukan air, kemudian daerah tersebut mengalami musim dingin dan musim kemarau, jadi dia airnya tuh mengembang, kemudian menyusut, menyusut, artinya lama-kelamaan agregatnya akan lapuk. Nah, perlu berapa lama dia lapuk, itu yang disebut dengan durability. Semakin lama tingkat kelapukannya, tingkat kerusakannya, maka batuannya semakin bagus. Nah, ini kita lihat dari sonesnya. Ya, sonesnya, kekerasan, dilihat juga ya berhubungan dengan banyaknya pori-pori, struktur pori-porinya, kemudian permeability, kemampuannya untuk menyerap air, ya, terus kejenuhannya, tensile strength-nya, teksturnya, lah itu tergantung seperti itu. Jadi semakin banyak pori-porinya, semakin pori-pori, struktur pori-porinya itu dari dalam sampai keluar, ya, seperti itu ya cepat rapuh. Tuh. Juga ini ketahanan terhadap wetting and drying ini juga sama, ya, tergantung dari struktur pori-porinya, juga tergantung daripada modulus elastisitasnya. Terus yang apa? Ketahanan terhadap ini ya abrasi, ya berarti harus keras batunya. Jadi kalau kegerus-gerus itu tidak apa-apa, maka batunya itu keras. Jadi artinya kalau betonnya keras berarti batunya itu ya pasti keras. Betonnya kuat, batunya pasti ya kuat. Gitu. Kalau betonnya kuat, batunya lemah nggak ada. Jadi yang ini judulnya sifat beton ditentukan oleh sifat agregatnya. Ya, shrinkage and creep. Nah, ini juga sama, penyusutan dan kertaan. Itu tergantung daripada ya batu-batuannya juga, material penyusun. Jadi, oleh karena itu, penting sekali kita memilih material dengan baik. Karena sifat material itu nanti akan mempengaruhi sifat betonnya. Kalau kita sembarangan, maka betonnya juga hasilnya juga nanti sembarangan. Ya, jangan sampai Anda seperti orang tidak pernah belajar teknologi beton, asal cari murah, ya. Yang dicari yang pertama adalah kualitas, ya. Yang kedua harga. Nah, itu yang penting harus menjadi perhatian Anda nanti kalau bergerak di bidang industri konstruksi atau bergerak di ready mix atau bergerak di bahan baku material seperti ini. Nah, ini bentuk-bentuk batuannya itu juga berpengaruh ya nanti terhadap lekatan ya antara pasta dengan batuannya. Jadi ada yang bentuknya rounded, rounded itu permukaannya seperti ini ya, kayak kurva semua seperti ini. Atau angular, angular itu menyudut seperti ini menyudut semua ya, menyudut. Ya dari semua ini yang paling bagus adalah ini.
Ya, yang paling bagus adalah ini highly irregular ini. Ya, highly irregular ini pasti lekatannya akan bagus. Ya, ini terkait dengan tegangan permukaan, daya lekat antara beton dengan semen, pasta semen dengan agregatnya. Ya, ini di sini nanti ada lapisan semen, ada agregat, ada pasir, ada pasta semen, kemudian ada batuan yang lainnya lagi. Kalau ikatannya bentuknya kayak gini, ikatannya masih keras, kenceng ya. Kalau yang ini ya gampang lepas. Kalau mendapat tekanan langsung pecah semua, lepas semua ikatannya. Ya, jadi bentuknya ini juga mempengaruhi ya. Jadi jangan membeli batu yang bentuknya bulat-bulat. Kalau bangunan Anda lihat bangunan zaman Belanda, bangunan lama, batuannya masih bentuknya seperti ini. Bulat-bulat. Ya. Anda masih lihat kalau bangunan peninggalan cagar budaya, Anda kalau buka betonnya, batuannya masih bulat gini, ya dari batu kali utuh. Ya, kalau seperti ini batunya pecah dari batu gunung yang diledakkan, kemudian digiling ke mesin penggilingan batu menjadi pecah. Nah, ini juga, ya ini tadi bentuknya rounded, irregular, angular, flaky. Ya ini yang biasanya elongation atau flaky ini seperti ini biasanya dipakai di jalan raya. Tapi kadarnya juga dibatasi, ya. Kenapa? Ini mudah sekali patah, ya, mudah sekali patah. Nah, ini kemudian apa nih? Ini bentuk permukaannya particle shape. Ini adalah surface teksturnya. Teksturnya glassy, smooth, granular, rough, atau kristalin atau honeycomb. Nah, jadi permukaannya yang tadi ini adalah bentuknya seperti ini. Kemudian permukaannya bagaimana? Seperti kaca mengkilap, halus, atau butiran-butiran, atau kasar. Yang betul yang ini, yang kasar ini. Ya, permukaannya harus seperti ini. Ya, yang dipilih. Ya, jadi Anda jangan mencari batuan yang bagus. Kalau batu bagus itu ya, yang permukaannya halus, licin, rounded kayak gini ya dipakai buat cincin aja. Itu namanya batu ake. Ya, tapi kalau yang untuk batu beton dipilihnya harus yang kasar mukanya, ya permukaannya. Terus bentuknya yang irregular, ya, yang enggak beraturan, ya bersudut dan tidak beraturan. Itu yang harus dipakai. Kekerasannya harus tinggi, kadar lumpurnya harus rendah, ya, pengotornya harus sedikit. Itu yang harus dipakai. Nah, nanti syaratnya ada semua itu. Nah, kemudian batuan yang digunakan susunannya, butirannya itu nggak boleh seragam, nggak boleh seperti ini nih. Yang A ini ukurannya sama semua, nggak bagus. Kalau seperti Anda mempunyai kelereng, Anda masukin ke botol, banyak sekali rongga-rongga seperti ini. Ya, banyak sekali rongga-rongga. Yang bagus yang seperti apa? Yang ini. Yang ini yang bagus, ini continuous grading. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, dan seterusnya. Baik agregat kasarnya maupun agregat halusnya harus seperti ini, continuous grading ini. Ya tidak boleh seragam. Kalau yang ini apa? Ini artinya ini yang besar ini diganti dengan ukuran yang lebih kecil, ya, ukuran kecil seperti ini ya. Jadi yang besar-besar dikatakan ini pasti untuk penggunaan khusus, ya, replacement a small size by large size, ya. Jadi ukuran yang besar-besar diganti dengan yang kecil-kecil, ya. Kalau yang seperti ini apa ini artinya? Kalau yang seperti ini ada yang tidak nyambung ini, gap grade, ya, gap grid, ya. Jadi ada yang tidak nyambung, jadi ada rongga-rongganya, ini juga tidak boleh. Jadi besar, kecil, kecil, kosong, ada lebih kecil lagi lah. Yang kosong ini nggak boleh. Ya harus ada besar, kecil, 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 urut, ya tidak boleh. Kalau yang ini apa ini? Kalau ini ya, kalau yang seperti ini tidak ada agregat halusnya. Ya pasti untuk penggunaan khusus. Kalau sengaja kita tidak menggunakan agregat halus di dalam beton, ya harus pasti untuk penggunaan khusus. Kalau ini dipakai untuk struktur, ya hancur. Boleh, yang betul adalah yang B ini. Ya, diingat-ingat yang continuous grading. Butirannya beraneka ragam. Yang beraneka ragam itu yang seperti apa? Nanti kita lihat. Nah, sekarang kita masuk. Tadi syarat-syarat agregat halus untuk campuran beton. Ya, tadi Pak Wid bilang harus keras, harus bersih, tidak ada lumpurnya, tidak ada pengotornya, ya. Permukaannya kasar, bentuknya kemudian bersudut,
ya, dan irregular. Nah, ini perhatikan syarat agregat halus. Yang pertama, berupa pasir alam sebagai hasil disintegrasi alami dari batuan atau berupa pasir buatan yang dihasilkan oleh mesin pemecah batu. Jadi pasir ini berasal dari integrasi alam. Jadi penambangan dari alam, tinggal ambil saja pasir ya. Atau kalau dari kita mecah batu, kemudian ada bagian yang kecil-kecil kita pakai sebagai pasir juga bisa. Ya, tapi itu hasilnya akan lebih sedikit ya, tapi yang banyak ini langsung penambangan dari alam. Terdiri dari butiran yang keras dan tajam. Ya, jadi pasirnya itu keras, kalau dipencet itu bukan seperti mencet bakpao ya, tapi harus keras kita merasa, dan tajam, kita seolah-olah tertusuk. Tangan kita merasa sakit kalau kita meremas pasir tersebut. Mempunyai sifat kekal, artinya tidak pecah hancur oleh pengaruh cuaca. Tadi ya, properties of concrete itu terpengaruh oleh properties of aggregate. Ya, jadi freezing and thawing, wetting and drying, ya, kemudian kekerasan, semuanya ini harus tahan terhadap pengaruh cuaca, jangan sampai mudah lapuk. Supaya tidak mudah lapuk, bagaimana ya, tergantung teksturnya itu dari alam. Kita lihat, bisa kita uji, ya, tidak pecah, artinya kekal itu tidak mudah pecah. Ya, diuji dengan sonesnya tadi. Ya, jadi kalau kena panas kering setahun aja pecah semua, ya itu batunya nggak bagus. Setahun itu pendek, kalau Anda lihat bangunan itu umurnya puluhan tahun, 10 tahun aja itu masih pendek umurnya. Ya, dan perhatikan rumah Anda yang Anda tempati dari sekarang sampai Anda masih kecil. Kalau di tempat di situ terus bangunannya nggak apa-apa. Tapi kalau setahun aja udah rusak, ya berarti material penyusunnya yang tidak bagus. Sifat kekal, ya, sifat kekal itu diuji ya dari apa, dengan natrium sulfat. Jadi kalau kita nunggu sifat kekal, ya kita nggak bisa jadi, karena nunggu sifat kekal itu puluhan tahun, ya. Jadi terjadi pelapukan itu puluhan tahun lah. Gimana kita mengujinya? Kita pakai menggunakan natrium sulfat, dipercepat, ya. Kalau yang hancur itu 10% dari beratnya, maka itu memenuhi kualifikasi. Kalau kurang dari 10 persen ini lebih bagus lagi. Jadi dari 1 kilo yang hancur misalkan 100 gram, itu paling maksimal, itu bagus. Apalagi yang hancur cuma 50 gram, direndam ya, direndam dengan larutan natrium sulfat. Nah, prosesnya lama, ini ada ASTM-nya, Anda bisa baca bagaimana pengujian SONES. Nah, ini SONES. Atau kalau menggunakan magnesium sulfat 15%. Ya, jadi pengujiannya Pak Wid memberi gambarannya saja, nanti Anda bisa lihat baca secara detailnya di ASTM ya, tentang SONES ini, pengujian SONES ya, kekekalan. Jadi agregatnya itu pertama dicuci bersih dulu. Ya, setelah dicuci bersih, kemudian dikeringkan oven. Ya, setelah kering oven sudah dingin, kita rendam dengan larutan natrium sulfat atau magnesium sulfat, larutan jenuh. Bagaimana membuat larutan jenuh? Ya, kita taruh air, kemudian masukkan natrium sulfat, kita aduk terus sampai dia tidak mau larut. Nah, itu sudah jenuh. Nah, kita pakai untuk merendam pasir ini. 24 jam. Setelah kita rendam, airnya kita keluarkan ya, kita keringkan, kita cuci bersih ya. Kemudian sudah kita cuci bersih, ya pakai air hangat juga bisa ya, dicuci bersih supaya ini kan garam itu kalau pakai air hangat larut. Kemudian kita oven lagi 1 hari. Setelah oven 1 hari kita kering, kita rendam lagi 24 jam. Terus dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Setelah itu baru kita timbang berat awalnya berapa, berat akhirnya berapa. Nah, itu gambarannya seperti itu. Ya, harus hati-hati sekali pada saat nyuci, itu jangan sampai ada yang larut, benar-benar menggunakan saringan khusus. Supaya kehilangan beratnya itu benar-benar karena dia hancur. Ya, hancur, lembut gitu, hancur. Bukan karena larut, karena Anda cuci, kemudian ada yang kebawa air, bukan seperti itu.
Tidak boleh mengandung bahan organik terlalu banyak dan harus dibuktikan dengan percobaan warna dari Abrams-Harder, larutan NaOH. Ini larutan NaOH 3% kita membuatnya. Bagaimana membuat larutan NaOH 3%? Ya, 100 ml air ditambah 3 gram NaOH, jadi ini 3%. Nah, itu material ini, pasir ini kita rendam dengan NaOH. Kita aduk dulu, ya sudah kita celupan rendam, kita aduk biar selama kurang lebih 15 menit atau 5 menit saja kita aduk. Setelah itu kita diamkan 1 hari. Kita lihat warnanya. Tadinya NaOH itu warnanya bening. Kalau warnanya jadi keruh sekali, itu nanti artinya banyak organisnya. Organisnya dari apa sih? Dari pohon, tumbuhan atau binatang yang mati. Kalau di situ banyak mengandung organisnya, lah itu mengganggu ikatan. Itu organis itu ada di permukaan butiran. Kalau permukaan butiran nanti dibalut sama semen, semennya nggak nempel sama butirannya, semennya nempel sama organisnya, itu gampang lepas, gampang sekali. Ya. Nah, ini harus terdiri dari butiran yang beraneka ragam. Nah, tadi ya harus continuous form, tidak boleh yang satu ukuran. Ini syaratnya. Ya, ini syarat yang harus dipenuhi. Anda bisa baca ya selanjutnya. Pasir laut tidak boleh digunakan. Kenapa? Banyak mengandung NaCl, banyak mengandung garam, itu berbahaya untuk besi. Tidak boleh mengandung pasir, mengandung lumpur lebih dari 5%. Nah, kalau pasir itu lumpurnya tidak boleh. Ya, ini ada percobaannya juga. Ya, percobaannya. Kalau banyak lumpurnya, ya tadi Pak Us sudah di awal menjelaskan yang pertama, lumpur itu menyerap air. Kalau pasir banyak mengandung lumpurnya, maka air itu akan keserap oleh lumpur, nanti saat pengeringan terjadi pengeringan, itu terjadi retak. Karena air yang diserap oleh lumpur itu akan lepas. Itu yang pertama. Yang kedua, lumpur mengganggu ikatan antara agregat dengan pasta. Seperti dengan organik tadi sama persis. Dia ada di permukaannya agregat. Jadi pasta semen seperti ini agregatnya ke sini. Ya ini nempelnya nempel ke lumpur, tidak nempel ke batu. Jadi nggak ada gunanya tadi yang permukaannya kasar itu. Kalau ada lumpurnya ketutup semua lumpur, permukaannya jadi halus semua. Nah itu ya makanya dibatasi maksimal 5%. Ya rata-rata itu 2-3%. Kalau lebih dari 5% bagaimana? Ya dicuci. Loh Pak, saya punya 1 gunung Pak, kok tak cuci semua? Ya, jangan dipakai untuk agregat, campuran untuk beton. Bermasalah nanti betonnya. Dipakai untuk apa? Ya dipakai untuk yang lain, untuk pasir timbun, untuk menimbun. Gitu. Nggak boleh. Ya ini sudah dibatasi supaya umur betonnya panjang. Kalau semuanya ini dilanggar ya sudah, itu bangunan dihuni oleh orang, dipakai oleh orang. Kalau terjadi segala sesuatunya terhadap bangunan tersebut, kita yang membangun, yang mendesain juga ikut bertanggung jawab. Ya, kalau kesalahannya akibat desain atau akibat penggunaan materialnya. Demikian juga untuk kerikil, ya nggak jauh berbeda. Ya, kerikil itu sama. Kerikil alam dari oleh memesan pemecah batu, butiran yang keras dan tidak berpori, tadi sudah, sifat kekalnya. Nah, sekarang kalau tadi 10%, ini 12%, kalau tadi 15%, ini 18% yang hancur, ya. Jadi seperti ini batuan, sama persis dengan ini. Tidak boleh mengandung dapat merusak beton, sama tadi alkali, sulfat, klor, organis, ini bisa merusak, ini nanti besinya bisa karat semua kalau mengandung ini nih, ya agregatnya. Tidak mengandung lumpur 1%. Kalau tadi 5%, ini 1%. Yang dimaksud dengan lumpur itu yang bagaimana? Ya, itu butiran yang lolos ukurannya 0,006. Nanti kita lihat, kelihatannya ada nanti. Nah, ini kekerasan. Jadi untuk mengukur kekerasan batuan, kita menggunakan mesin Los Angeles. Los Angeles itu adalah silinder yang bisa berputar, di dalamnya ada logam besinya, bola besi. Ada 12 bola besi. Jadi kita ambil batu, kerikil yang akan kita ukur, kita masukin ke sana, kita giling,
Nanti tadi awalnya berapa, kemudian banyak yang hancur, kita bersihkan yang hancur, yang tinggal yang sesuai dengan ukuran, speknya, kemudian timbang sisanya berapa lah. Itu semakin banyak yang hancur, berarti batunya semakin tidak keras. Nah ini urut-urutannya. Ya, penggunaan mesin itu, mencari kekerasan. Timbang agregat kasar bersih, kering oven, 500 gram. Jadi ambil agregatnya 500 gram, ini 500 gram itu yang sudah bersih, yang sudah kering oven. Ukurannya tidak boleh sejenis, macam-macam. Ya, ada syaratnya nanti. Kemudian masukkan, ya ini 5 kilo ya, 5.000 gram 5 kilo, masukkan ke dalam mesinnya bersama 12 bola, kemudian digiling. Ya 500 kali, setelah digiling disaring. Nah, ini ada saringannya. Jadi yang hancur lolos ke saringan ini, yang tertahan dicuci bersih. Kemudian tadi kan dari kering oven, setelah dicuci bersih, kering oven kan juga ditimbang. A dan B ini selisihnya berapa? Ini persentase pembubukannya. Maksimal ya itu 50% ya kalau nggak salah. Tapi jangan sampai 50% walaupun masih memenuhi spesifikasi, kalau Pak Wid nggak mau terima. 30% ya mau terima itu batunya keras. Ya walaupun 50% itu memenuhi standar ya, tapi sebaiknya jangan. Nah ini tadi 5 kilo itu udah apa saja? Ternyata yang tertahan di butiran ini 28,1 125. Yang tertahan di ukuran 25,4 1/4, yang tertahan di 19 1/4 dan seterusnya, ini totalnya 5 kilo. Ini ukuran saringannya ini. Ya, kita saring, batu taruh di atas sendiri 38, disaring, setelah digetarkan kita ambil yang tertahan di sini 1/4 kilo, yang tertahan di sini diambil, ini diambil, dan ini diambil ya, selalu. Jadi 5 kilo. 5 kilo itu nggak boleh seragam. Ini beraneka ragam ini tadi. Ya. Setelah itu yang dipakai untuk menyuci adalah diameter samu 1,7 ya milimeter. Oke. Ya, ini juga tadi ya, butirannya harus beraneka ragam. Ya, butirannya harus beraneka ragam. Nah, biasanya analisa kita menggunakan analisa saringan. Ya, baik pasir dan kerikil itu menggunakan analisa saringan. Kalau pasir itu 38, tadi ya sama seperti 38, kemudian separuhnya 19, 9,6, 4,8, sudah selesai. Kalau pasir mulai 9,6, 2,4, 9,6, 4,8, 2,4, 1,2, separuh-separuhnya terus, gampang ingetnya, sampai 0,15. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kami lanjutkan lagi. Nah, untuk agregat kasar, ukuran besar butirnya itu nggak boleh sembarangan. Ya, besar butir kerikil maksimum tidak boleh lebih dari 1/5 jarak terkecil antara bidang-bidang samping cetakan. Jadi kalau jaraknya 15 cm, paling besar ukurannya harus 3 cm. 1/5 dari 15 cm, 3 cm. Nggak boleh Anda menggunakan batu 5 cm, Pak, supaya cepat penuh. Oh, nggak boleh. Atau 4 cm nggak boleh, maksimal 3 cm. Biasanya kita menggunakan yang 20 cm. Tadi 38, 38, 3,8 kita lolos itu ke 19 itu 22 sentian ya. Jarak terkecil antara atau sepertiga dari tebal plat. Jadi kalau platnya itu tebelnya misalkan 10 cm, ya sepertiganya ya 30 cm itu tebal platnya. Ya, atau 3/4 dari jarak pembersihan ini. Ini juga seperti itu. Supaya apa ini? Supaya bisa masuk. Kalau batuannya lebih besar dari jarak besinya, ya nggak jadi bisa masuk. Ya, jadi ukurannya ini harus nggak boleh sembarangan, tertentu. Ya, ini aturannya. Bisa nanti dibaca lagi. Kemudian ini ya, yang dimaksud dengan lumpur adalah butiran yang lolos 0,0063 yang halus banget, ya, yang dari tanah. Tidak hanya yang dari tanah, ya, tapi yang dari pasir juga, yang tapi halus sekali itu dikategorikan lumpur. Ya, pengambilan contoh agregat untuk penyelidikan. Nah, sekarang kalau kita sudah punya agregat,
tahu kriterianya, maka kita nggak bisa hanya ngomong saja, Pak, ini agregat saya bagus, Pak. Kata orang di sini bagus, Pak. Pokoknya orang kalau bangun-bangun ngambil di daerah sini bagus. Nggak bisa seperti itu. Ya, walaupun di sana memang daerah bagus, maka harus kita cek kebenarannya. Ya, harus cek. Paling tidak kita pernah sekali ngecek. Jadi kita punya data yang lengkap terkait dengan properties agregat tersebut, ya. Jadi daerah tersebut kita ambil sampelnya, ya. Jadi sudah bentuk batu pecah, kita ambil sampelnya. Kemudian bisa pengambilan sampel itu bisa dengan cara watering, jadi watering atau dengan alat splitter, ya. Dan agregat dalam kondisi SSD. Watering splitter itu bagaimana? Kalau watering itu, jadi agregat yang kita ambil samplingnya, ya dari pengambilan sampling kalau kita punya satu gunungan batuan, ya batuan pecah, ngambilnya tidak di hanya satu lokasi, di tempat itu aja yang kita depan mata, kemudian kita ambil, enggak seperti itu. Kita ambil dari sisi kanan, sisi kiri, atas, bawah, dalam lagi, hanya permukaan, dalam agak dalam lagi. Supaya apa? Mewakili keseluruhan batuan itu. Jadi kalau kita hanya ngambil satu sisi aja karena kita malas, ya itu nggak bisa mewakili keseluruhan. Ya, nah itu yang harus diperhatikan di dalam pengambilan sampling. Setelah dibawa ke lab, kemudian kita olah ini dengan watering atau dengan alat splitter. Alat splitter itu kayak gini. Nah, batuan yang kita ambil dari lapangan tadi, kita masukkan ke sini. Setelah kita masukkan ke sini, batunya akan jatuh lewat lubang ini. Satu jatuh ke kiri sini, satu lubang lagi jatuh ke sana. Bentuknya nanti akan seperti itu. Mana enggak ada ya. Nah, jadi jatuhnya akan ke kiri dan ke kanan. Ya, jatuhnya akan ke kiri. Jadi kalau kita masukin, dia akan jatuh ke sini, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Nah, itu yang kita pakai, kita ambil untuk ya sampling nanti, pengujian yang kita lakukan. Kenapa harus kita lakukan? Supaya batuannya merata. Supaya batuannya rata. Jadi samplingnya rata. Nah, ini adalah terkait dengan kadar air yang ada di dalam batuan. Kalau kita melihat gambar ini, ya, gambar ini tidak ada airnya. Kering sekali. Ini pasti habis di oven. Ya, kering sekali. Kalau di sini, kalau kita lihat gambar di sini, ini airnya itu yang garis-garis ini. Ya. Yang kering pada bagian permukaan di sini nih, ya, ada satu bagian kering ini, ya. Satu bagian kering di sini. Cukup dalam ya. Nah, ini karena kering dijemur di luar, kena panas matahari, kena angin, ya ini jadi kering seperti ini. Nah, ini SSD. Kalau ini batuannya dia penuh air di dalamnya saja, tapi di luarnya nggak ada. Kalau yang ini ada keringnya di permukaan batuannya ada kering. Kalau ini nggak ada. Ya penuh air. Kalau yang ini kelebihan air habis kehujanan ini. Airnya meluber sampai ke bagian permukaan. Nah, ya harus tahu bedanya ya. Kering oven, ini kering karena dijemur, ini yang disebut SSD, ini yang kelebihan air. Gambarnya seperti itu. Ya, gambarnya ini kita bisa lihat dari Konkret karangan Mitnes tahun 2003. Nah, ini adalah untuk menghitung berat jenis pasir, ya, berat jenis dan penyerapan penting sekali di dalam perencanaan campuran kita mengetahui berat jenis dan penyerapan pasir. Ya, ini penyerapan membuat SSD pasir 500 gram. Nah, membuat pasir supaya kondisinya SSD seperti yang tadi gambar tadi itu gimana caranya membuat pasir? Itu nggak gampang, perlu waktu yang cukup lama. Ya, untuk membuat pasir sehingga kondisinya menjadi SSD. Itu perlu waktu yang lama. Yang pertama adalah pasirnya harus kita cuci bersih terlebih dahulu. Ya, cuci bersih. Yang kedua, pasirnya harus kita oven. Setelah cuci bersih, kita oven sampai kering. Dibuang semuanya airnya sampai kering. Setelah itu, setelah kering ya, biarkan dingin terlebih dahulu. Setelah dingin baru kita rendam dengan air. Kalau oven itu 24 jam, temperaturnya 105,
Ya. Kemudian kalau rendam juga 24 jam. Setelah direndam 24 jam, kita angin-anginkan. Ya, angin-anginkan. Kalau perlu agak cepat, ya kita menggunakan bantuan kertas koran atau karung goni supaya air yang tadi habis direndam 24 jam itu cepat diserap oleh kertas koran atau karung goni. Ya, setelah itu baru kita proses dengan cone, ya. Ada aratnya, kerucut Abraham bentuknya kecil gitu ya. Kerucut Abraham untuk SSD bentuknya kecil, ditumbuk ya 10 kali 3 lapis, kemudian kita angkat kerucutnya. Kalau bentuknya masih menyerupai kerucut berarti masih banyak airnya. Kalau diangkat bentuknya buyar, itu terlalu kering, harus dimulai dari awal lagi. Harus kita rendam dulu 24 jam. Ya, di oven dulu, terus baru direndam 24 jam. Ulangi dari awal. Sampai nanti kita menemukan kondisi SSD. Ya, kondisi SSD ini. Nah, setelah dapat SD 500 gram, kemudian kita menggunakan pignometer segala macam, kita isi ini. Ya, kita isi belangko ini. Pignometer itu adalah labu, lehernya panjang sekali pignometer. Di situ ada skalanya, dimasukkan, keluar gembung, segala macam. Nah, ini yang kita perlukan ada penyerapan dan berat jenis SSD-nya. Ini yang terutama kita pakai ya untuk SNI. Kalau untuk ACI kita pakai berat jenis overdrive OD ini ya, BJO berat jenis OD ini kita pakai. Untuk kerikil lebih gampang mencari SSD. Pertamanya sama, cuci bersih, ya SSD cuci bersih, kemudian di oven, kemudian direndam, ya. Nah, untuk mengeringkan bagian permukaannya, kalau batuan ini lebih gampang, kita bisa lap pakai kain penyerap air satu persatu itu udah selesai. Kalau pasir nggak bisa kita lap satu persatu, kalau batu kan bisa itu dilap satu persatu. Ya, kemudian kita timbang dalam air. Oke. Dan seterusnya ya untuk mengisi ini. Oke, nah ini adalah untuk mencari gradasi butiran ya, gradasi butiran berdasarkan ASTM ya, gradasi butiran berdasarkan ASTM ya. Jadi ini adalah nomor saringan ya, nomor saringan. Ini diameter, ini adalah standarnya ya, standarnya. Ini diameter saringannya. Ya, ini diameter saringannya. Jadi kalau ukuran maksimal butirannya 1,5 in, maka kita menggunakan yang ini, dan yang ini. Jadi 1,5 in, ya atau saringan nomor ini 3/4 in, ya 1,5 in diameternya, dan 3/4 in, dan 1,5 in, dan 3/8 in setengahnya kosong, atau nomor 4 ininya enggak. Ya, ini yang nanti kita harus periksa. Atau kalau ukuran maksimalnya 1 in, ini jenis saringannya, ini ya ke sana ya, ke kiri. Kalau 3/4 in juga ini yang kita pakai. Ya, standarnya. Kalau yang setengah in, ini yang kita pakai. Standarnya seperti itu. Ya, ini adalah gradasi butiran berdasarkan ASTM. Nah, ini gradasi butiran berdasarkan British Standard. Ya, kalau tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ini British Standard juga ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang kita gunakan nanti dalam praktikum ini. Ya, dalam praktikum ini. Ya. Yaitu ada daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4. Ini adalah lolos saringan. Jadi kalau pasir kita saring, ya kita saring. Yang lolos saringan di sini, oh ini lolos semua. Yang lolos di sini ini sekitar 90-100%. Yang lolos di sini itu sekitar 60-90%. Yang lolos di sini itu sekitar sekian persen, yang lolos di sini sekian persen, dan seterusnya.
Ini hitungannya kumulatif, ya. Jadi ini adalah gradasi. Ini yang paling kasar, pasir yang paling kasar, ini pasir yang paling halus. Ini bisa 100% berarti lolos terus. Ya ini apa? Ukuran saringannya, ukuran besar, kecil. Kalau lolos terus berarti butirannya semakin kecil. Ya ini paling halus, ini paling kasar. Ya ini yang kita pakai nanti ini. Ya, menghitung gradasi butiran. Ya, menghitung gradasi butiran. Nah, ini cara menghitung gradasi butiran nanti Pak Wid ini ASTM nggak usah Pak Wid ajarin. Pak Wid ngajarin nanti yang ini aja, yang BT standar ya. Nah, ini adalah yang selanjutnya adalah agregat kasar tapi dari limbah. Yang boleh dipakai untuk beton, ya, untuk campuran beton, ya, agregat limbah, ya, misalkan ini juga ini natural rock, jadi mineral wash, jadi ini misalkan jadi ya sisa dari penggilingan di industri itu yang dipakai, ya, di industri ini sudah tidak dipakai, dibuang ya bisa kita gunakan, atau blast furnace slag, ya, jadi sekarang ini blast furnace slag juga bisa, metalurgi slag atau fly ash, apa nih municipal waste ini apa paper ini jarang, yang ini jarang. Terutama yang ini aja nih 1, 2, 3, 4. Nah ini yang biasa dipakai ya untuk agregat kasar sebagai limbah ya. Jadi ada agregat kasar yang limbah yang kita boleh pakai untuk campuran beton. Nah ada juga density classification of concrete aggregate. Ya, ini ada klasifikasi dari berat jenis ya, density-nya ya, density bukan berat jenis dari agregat. Ya, kalau dia kategorinya sangat ringan ya, kemudian normal dan sangat berat ini ya, unit weight dry road, jadi nanti berat isi tetapi dengan yang ditusuk sekian, 500 kurang dari 500 kg per meter kubik. Ini 500 sampai 800, 1100 sampai 1750. Ya, ini unit weight-nya. Ini typical concrete strength-nya, ya, typical concrete strength-nya. Ya, jadi kalau normal ini semakin kekuatannya semakin besar. Semakin ringan, semakin lemah. Karena apa? Banyak sekali rongganya. Tadi Pak Wid bilang, kalau mata itu banyak rongganya, kekuatannya rendah. Ya, ini. Ya, unit weight-nya adalah yang ini. Ya, normal weight seperti ini. Ya, ini yang nanti kita pakai untuk berat agregat yang diklasifikasikan berdasarkan density. Ini adalah mesin pemecah batu. Pak Wid akan tunjukkan ini salah satu produsen mesin pemecah batu ya, di YouTube ada, Anda bisa lihat. Ya, ini perhatikan, ya batunya pisah ya, misah menjadi beberapa bagian. Di sini ada saringannya yang lolos berapa beloknya ke kanan, yang lolos ini ada lubang-lubangnya ini ya untuk memisahkan batuan-batuan berdasarkan ukurannya.
Ya, jadi ini yang disebut batu pecah. Ya, tadi ada pasir yang berasal dari mesin pemecah batu. Ya ini pasirnya ini kayak gini nih, halus. Oke, saya. Nah, sebelum Pak Wid masuk ke penggabungan agregat, ya ini sudah selesai. Jadi bagian yang pertama untuk agregat ya jadi terkait dengan properties. Maka praktikum yang kedua, nanti ada asistennya ya. Anda tadi yang kemarin sudah VCAT, ya. Yang praktikum yang kedua yaitu terkait tadi Anda menghitung kadar lumpur, kadar organis, berat isi padat dan berat isi lepas. Cari videonya ya yang terkait dengan berat isi lepas dan berat isi padat. Ya, Anda pelajari videonya, kemudian buat laporan praktikum berdasarkan video tersebut ya. Nanti datanya diberikan, nanti ada arahan dari asisten ya, mungkin Pak Wid akan kasih ya info asistennya siapa saja, nanti biar asistennya yang menentukan. Ya, buat laporan, buku petunjuk praktikumnya, ya Anda bisa nanti mungkin Pak Wid share di MS Team ya, di MS Team nanti Pak Wid akan diupload di filenya itu adalah buku petunjuk praktikumnya, Anda bisa lihat di sana untuk bagaimana praktikum itu prosedurnya ada, nanti Anda juga lihat videonya, itu kan prosedurnya, kenyataannya seperti apa, cara melakukannya seperti apa, Anda harus melihat video YouTube-nya, Anda cari di YouTube linknya, ya, kemudian Anda linknya itu Anda sertakan di laporan. Ya, untuk menghitung kadar lumpur, kadar organis, berat isi lepas, berat isi padat, kemudian untuk menghitung gradasi agregatnya tadi ya, Anda harus melihat di YouTube-nya tadi. Baik, bisa ya? Oke. Terima kasih. Ya, ini bagian pertama untuk agregat ya, nanti kalau Pak Wid terusin videonya terlalu lama, Pak Wid potong dulu, nanti Pak Wid lanjutkan dengan video yang kedua yang terkait dengan penggabungan agregat sampai selesai. Oke, terima kasih dan selamat siang.